Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan keterangan saya dan pengembangannya dalam hal kasus yang menimpa Saudara Indah Wayu Widiawati yang terjerat cinta lokasi atau perselingkuhan dengan Bribka Bambang Permadi, yang waktu itu memang disembunyikan, tetapi semua fakta sudah terungkap dan kasus diambil alih oleh Mabes Polri dan ditangani Lembaga Peduli Rakyat. Saya sampaikan, dan saya tidak pernah mencabut perkara, dan kasus itu tetap berjalan, bukan pengaduan tetapi laporan peristiwa kejadian. Jadi itu adalah sebuah laporan peristiwa kejadian persekusi, eksekusi, dan aksi brutal, arogan, anarkis, main hakim sendiri, penyalahgunaan wewenang, penculikan, perampasan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi terhadap anak dan istri sah korban, dalam hal ini adalah Indah Wayu Widiawati dan Hilda Fitria Ayu Dismayanti. Maka untuk penyelidikan lanjutan tentunya saya serahkan sepenuhnya kepada mekanisme kepolisian. Jadi nanti di Polsek Sukolilo ada laporan tersendiri, yaitu dugaan keterlibatan Mulyadi dalam obstruct of justice, atau diduga turut serta mengotai peristiwa penculikan dan perampasan yang dilakukan terhadap Indah Wayu Widiawati dan menempatkan di tempat yang tidak bisa kami hubungi. Ini ada kejahatan. Selanjutnya kami juga melaporkan persekusi eksekusi itu TKP di Mojo Lawaran Gabus. Maka hal ini juga harus diselidiki karena di situ ada unsur penculikan, perampasan, dan aksi brutal, arogan, serta anarkisme dilakukan oleh para pihak. Jadi dugaan-dugaan itu mengarah kepada orang lain yang sebagai otak dan dalangnya yang diduga mendanai kasus ini, termasuk memerintahkan Bambang Permadi dalam rangka untuk menculik saya atas bantuan preman-preman di Tambak Romo maupun di Gabus. Maka dalam hal ini kami meminta keseriusan kepolisian untuk melakukan pendalaman materi lagi, melakukan penyelidikan dari awal terkait kejadian demi kejadian atas peristiwa persekusi eksekusi yang dilakukan oleh oknum anggota polisi tersebut, dan para pihak terutama polsek-polsek untuk dapat berkomunikasi dengan Propam Polres Pati, karena kejadian ini sudah diaminkan di Polda Jawa Tengah Subdit 4. Kita juga sudah melaporkan kasus demi kasus itu dalam format yang berbeda dan nomenklatur yang berbeda, yaitu terpisah di lidik 1, lidik 2, lidik 3. Cuma nanti di lidik 4-nya belum terjadi atau belum dilakukan, yaitu tentang penculikan terhadap anak, untuk dipisahkan atas kejadian demi kejadian yang diduga dilakukan oleh oknum anggota polisi tersebut. Kami sudah menyampaikan laporan itu berupa format kepada KPAI untuk disampaikan ke Polres, namun Polresta Pati sampai dengan hari ini belum melakukan langkah-langkah yang diperlukan, termasuk melakukan rehabilitasi terhadap kami semua, yaitu melakukan rehabilitasi kepada anak-anak kami, kepada saya dan kepada istri saya, bahwa adanya intervensi pihak lain di dalam merusak rumah tangga saya itu ada agenda tertentu, yaitu ekonomi, yaitu ingin memeras saya berkaitan dengan kejadian dalam kamar. Pada intinya bahwa mereka semua memanfaatkan istri saya untuk memeras saya atau memanfaatkan saya dalam rangka untuk penguasaan harta benda dan keuangan. Jadi perlu diketahui, sebelum saudari WW kabur dari rumah, sudah membawa uang pengembalian dari saudara Nom Suyoto sebesar 85 juta
dan mendapatkan uang talangan dari saudara Jabir sebesar 65 juta waktu itu, yaitu uang saya yang dititipkan untuk menjadi PNS. Terus membawa uang ibu saya 120 juta, yaitu menggadaikan beberapa emas dan menggadaikan surat-surat berharga, termasuk adalah kartu pensiun ibu saya, menggadaikan beberapa surat penting keluarga, termasuk BPKB kendaraan bermotor ke Intan Berlian sekitar 4 juta waktu itu. Terus melakukan tipu daya, ingkar janji kepada saudara Sadio ya, dengan dalih utang yang menanggung kami adalah senilai 85 juta. Lalu juga melakukan utang kembali tax door, yaitu ke saudara Joko sebesar 20 juta, dan saya juga diajak untuk meliarkan utang di BKK Pati Kota senilai kurang lebih 40 juta dari leger gaji pertama atas persetujuan Supawaten dan saudara Jaswati untuk dimintai keterangan. Itu artinya menunjukkan bahwa saya memiliki hak terhadap gaji itu karena saya diajak tanda tangan. Kalau tidak diajak tanda tangan kok tidak bisa keluar, berarti saya tidak punya hak gitu loh. Artinya selama 5 tahun itu transaksi-transaksi yang dilakukannya dengan secara liar, dengan tipu daya, manipulasi, penggelapan, pencurian, ingkar janji, termasuk juga menggelapkan atau mencuri surat-surat sertifikat keluarga saya, lebih dari 4 sertifikat, dan menipu daya teman-temannya di Rembang, di Blora, dan di Winong, daerah Sugian. Beberapa sertifikat teman-temannya itu ditipu daya, sertifikatnya diborkan di bank ya, menipu daya Ibu Endang sekitar 25 juta, menipu daya kami, saya itu adalah dimasukkan di 3 konsorsium, yaitu 3 buah asuransi dengan tanggungan sekira 8 juta per asuransi, berarti 3 asuransi, yaitu Sequest Life, Prudential, dan 1912 ya. Jadi beberapa asuransi itu diduga dipegang oleh saudara Harti, saudara Suciati, di mana sudah meninggal dunia dan lain sebagainya, dan saudara Sri, Sequest Life, yang dimana potensi penagihannya atau skimnya, plafonnya adalah 1 miliar lebih. Jadi kalau terjadi sesuatu terhadap jiwa saya, asuransi jiwa dari 3 asuransi itu, harapan dia mendapatkan sekira 3 miliar rupiah. Namun apa ndak dikata, dari sekian kejadian dan demi kejadian itu, karena saking licinnya dia melarikan diri dari rumah, termasuk menipu daya di beberapa arisan ya, di beberapa kelompok arisan dan teman-teman kita sejawat di Dharma, yaitu modal arisan orang lain. Kalau orang lain udah dapat arisan dipinjem, tanpa sepengetahuan saya. Akhirnya kita dedel-duel punya utang di Dharma itu sekira 120 juta Pak. Itu semua uangnya kemana kita tidak tahu. Terus juga utang di Pak Suwadi itu 125 juta di Jakenan, silakan dicek. Terus di 3 titik di sekitar Blora, yaitu di Cepu, di Japah ya, saudara Yanti itu 6 traktor dan beberapa sapi yang dijual, terus uangnya dibawa dia, katanya dipinjam dulu, dan saya ditagih dari Todanan juga, seorang kepala desa yang tagihannya 5 juta berapa itu. Yang intinya saudara Indah ini memanipulasi data, memalsukan data kependudukan, mencari tempat tinggal baru, terus cari identitas baru, nanti meremajakan utang, di mana utang-utang yang dulu itu belum terselesaikan. Jadi saya mohon kepolisian untuk serius mengungkap kasus ini, karena berangkat dari kabur dari wilayah Gabus
ini kami meminta Polsek Gabus untuk serius mendalami keterlibatan siapa saja sampai ulah dan bentuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan Indah Wayu Widiawati ini bisa terjadi dan merugikan banyak masyarakat. Itu yang dapat kami sampaikan kepada kepolisian, kepada para pihak, kepada Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, kepada BPKP, kepada BKD, kepada Bapak Bupati, kepada Satpol PP Kabupaten Pati, dan tembusan kepada Bakorwil atau Kesbangpol untuk diedarkan atau disampaikan kepada lintas terkait, juga kepada kepolisian Polresta Pati untuk mendalami kasus ini, yang pada intinya Saudara Indah Wayu Widiawati melarikan diri dan mencari backing itu adalah dalam rangka untuk menghilangkan jejak dari perkara yang dilakukannya. Jadi intinya memanipulasi atau memutar balik fakta seolah-olah pelakunya adalah saya. Jadi saya ini karena goblok, karena saya ini bodoh, dikibuli, ditipu daya, saya minta tolong kepolisian untuk mendalami kasus ini dan sudah saya sampaikan kepada Polsek Gabus semua A sampai Z, termasuk juga penipuan terhadap uang desa waktu itu 125 juta. Jadi anggaran desa itu dari lelang 3 tahun itu di tangan Saudari Wiwi adalah 125 sampai 150 juta. 150 juta itu sudah dibelanjakan berapa, kira-kira 30, jika dia masih punya tanggungan 120 juta, uang itu utuh, dia melarikan diri juga punya tanggungan itu. Terutang-utang di konsorsium yang saya sampaikan itu mungkin nanti ada pengembangannya. Terus utang di seorang perorangan yang merasa dikibuli, yaitu Bapak Wulaji di Kunduran Blora sekira 35 juta. Terus utang lagi kepada Saudara Bejo ya. Saudara Bejo itu punya istri namanya Ibu Suwarni. Itu karena kedekatan Ibu Indah ini diajak sampai ke Bali dan menipu uang sekira 95 juta karena saya ditagih oleh keluarga Bapak Bejo waktu itu, juga di beberapa arisan-arisan, termasuk beberapa kelompok arisan sepeda motor di Pak Rauf itu 4 sepeda motor, di Saudara Jamil ada 12 sepeda motor, dan di kelompok Pak Totok, kelompok Mas Heru dan lain sebagainya, sehingga seolah-olah saya ditagih dari semua utang-utang yang dilakukan Indah itu dan keluarga kami. Untuk itu kami minta keadilan, minta penyelidikan serius dari kepolisian agar kasus ini diungkap dan segera menetapkan Saudara Wiwi untuk menjadi tersangka. Selain dari kejadian demi kejadian, kejahatan demi kejahatan yang dilakukan itu, Wiwi juga pernah merancang untuk membunuh semua keluarga kami, termasuk meracun ibu saya dengan jamur celeng, Pak, dengan masakan ya rambu-rambu kuning sehingga ibu sakit-sakitan. Jadi ibu ini sakit-sakitan, pernah juga meracun saya berkali-kali, Pak. Jadi baygon itu dimasukkan ke dalam masakan cacing ditambah kepiting gitu, dan bubur kacang hijau yang dikasih baygon. Kami tahu sendiri baygon bakar, sehingga kami sakit perut semua. Jadi kami menyampaikan kepada kepolisian untuk ekstra hati-hati terhadap perilaku menyimpang dan kejahatan, termasuk suka merusak, Pak, membanting, merusak, dan menggunting. Jadi menggunting semua barang. Jadi kalau menginginkan sesuatu itu pasti dia ngamuk, Pak, mengancam, mengamuk, mengintimidasi, dan ya kayak orang kecanduan narkoba gimana ya. Jadi begitu uang dapat ya 85 juta, dapat uang ya 100 juta. Itu dari menggadekan, tetapi tanggung jawabnya terhadap barang yang digadekan itu tidak ada sama sekali, sehingga kami sebagai keluarga itu sangat kerepotan, sangat kewalahan, dan dikatakan kami tidak bertanggung jawab. Tolong yang mengatakan tidak bertanggung jawab itu tadi nanti dipanggil apakah dia itu bertanggung jawab terhadap kejadian ini. Maka dari ini saya tidak suka dengan komentar-komentar seperti itu di media sosial sejak awal.
dan diduga ada kedekatan. Begitu sampai di sana ada kedekatan dengan saudara Jaryo ini berlaku sebagai gremo, Pak. Jadi sebagai gremo yang menjual atau mempertemukan saudara IWW dengan mangsanya atau dengan paket-paketnya itu. Dan menjadikan keterangan itu silakan ditanyakan dengan orang-orang terdekat, yaitu Supawaten dengan saudara Rusmini, dengan saudara Fatim di Sitirejo, dan teman-teman dekatnya untuk memberi keterangan. Kalau di Pati itu sudah jauh, yaitu Istianah, Merdikawati, dan Murwati. Selain juga kedekatan dengan Siswanto, penilik pendidikan di Gabus, dan istrinya Surini. Juga Tutik Agung Saputro untuk dimintai keterangan kedekatannya itu dalam rangka apa. Dan sepengetahuan juga ada Lis ya, Sulis di Lencong itu, Ibu Lis, untuk di Lis juga Lis Winarni dan Jaswadi, Bu Lis Winarni dan Jaswadi di Paras. Pak Jaswadi itu bendaranya, dan Bu Lis juga minta keterangan dari saksi Ibu Sukowati Suudi dan Pak Dahlan Istanto tentang sepak terjang dari semua kejahatan yang dilakukan Saudari Indah Wahyu Widiawati. Demikian keterangan kami atas kerjasama yang baik dari Bapak Kepolisian, dan kesempatan untuk menyampaikan ini jika tidak dengan seperti ini tentunya sangat sulit. Maka kami berharap kepolisian untuk ngepyake atau merentangkan sayap segera menangkap Indah Wahyu Widiawati untuk segera ditetapkan tersangka, dan para pelaku lainnya yang turut serta membantu tindak kejahatan yang dilakukan oleh Saudari Indah Wahyu Widiawati. Demikian apa yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari para pihak yang berkepentingan. Saya sampaikan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.